Berikutnya, termasuk yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan persidangan di pengadilan agama, yaitu menjamin keamanan berlangsungnya persidangan. Dasar hukumnya yaitu Pasal 48 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terkait jaminan keamanan hakim. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Termasuk pasal 7 PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hukum yang berada di bawah MA. Dan juga disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 24 Ayat 5 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi, hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Sebab perlunya adanya jaminan keamanan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pengadilan agama, mengingat banyaknya hakim pengadilan agama yang mendapat ancaman, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan. Nah, ini hal-hal yang cukup membahayakan bagi hakim. Oleh karena itu, secara khusus jaminan keamanan ini diperuntukkan bagi hakim, dan secara umum jaminan keamanan layak didapatkan oleh semua yang hadir di persidangan. Dan dari kejadian-kejadian yang terdapat di pengadilan agama terkait kasus-kasus yang membahayakan hakim, ini menjadi bukti bahwa tidak hanya pengadilan negeri atau Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang menangani hal-hal pidana yang berpotensi terjadi kasus-kasus yang membahayakan. Justru di pengadilan agama sendiri memiliki potensi untuk terjadinya hal-hal yang membahayakan hakim, penyidik, dan yang lainnya. Ini karena menyangkut hak-hak pribadi orang yang diselesaikan di sebuah pengadilan. Bisa jadi penyelesaian dari persengketaan tergugat maupun penggugat, ada yang menerima dan ada yang tidak terima. Dan itulah yang kadang menjadi penyebab adanya kasus yang membahayakan diri hakim karena ada pihak yang tidak terima sehingga melakukan hal-hal yang tidak patut. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa di suatu persidangan ada kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan. Dan terjadinya itu kapan tentu kita tidak tahu, maka perlu adanya tindak pencegahan. Dan untuk mencegah hal-hal tersebut, maka ada yang perlu dipersiapkan. Pertama, tenaga keamanan. Dan untuk menyiapkan serta memilih tenaga keamanan, masing-masing pengadilan perlu mengadakan seleksi. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah satu pengadilan, lebih tepatnya Pengadilan Agama Malili. Seleksinya cukup ketat, diantaranya harus lolos wawancara, kemudian bersaing satu peserta dengan peserta lainnya untuk memperebutkan posisi paling atas, dan selain itu mempunyai sertifikat bela diri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan menjelang persidangan di pengadilan agama sebagai bentuk upaya dalam menjamin keamanan di persidangan adalah alat atau piranti keamanan yang biasa disebut dengan metal detector. Metal detector adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi semua jenis metal atau logam. Kalau diketik di Google metal detector,
itu akan muncul beberapa jenis alat metal detektor. Tapi tidak semua jenis metal detektor itu digunakan di pengadilan agama. Hanya alat-alat yang ada gambarnya di makalah ini yang biasa digunakan di pengadilan agama. Selain itu tidak digunakan. Adapun cara kerjanya adalah dengan menggunakan gelombang elektromagnet. Apabila terjadi perubahan gelombang yang tidak sesuai, maka akan dibaca sebagai metal yang mengganggu dan dideteksi adanya metal yang lewat di lubang metal detektor. Umumnya orang yang ingin membahayakan orang lain biasanya menggunakan alat atau benda yang terbuat dari logam. Maka siapapun yang mau masuk ke ruang persidangan atau pengadilan, jika dia membawa alat atau benda yang terbuat dari logam, itu akan dicegah, akan terdeteksi, kemudian akan dirampas atau disita sementara oleh petugas keamanan. Dan ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya hal-hal yang membahayakan. 5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang yang dikenal dengan 5S yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 5R ini sebenarnya bisa digunakan dalam setiap hal yang berkaitan dengan suatu pekerjaan supaya pekerjaan itu tertib, efisien, dan disiplin dan menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas. Maka melihat dari bagusnya manajemen 5R ini, Direktur Jenderal Pengadilan Agama Mahkamah Agung ingin menerapkan 5R pada persiapan persidangan pengadilan agama. Unsur-unsur budaya kerja 5R. Unsur-unsurnya merupakan singkatan dari 5R itu sendiri, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Ini juga bertujuan untuk agar supaya ruangan yang menjadi tempat kerja itu terasa lebih luas, sehingga orang yang bekerja di situ tidak merasa sempit. Yang kedua, rapi. Berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Yang ketiga, resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Berikutnya, rawat. Berarti pemantapan terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara 3 prinsip sebelumnya, yaitu ringkas, pemilahan, rapi atau penataan, dan resik atau pembersihnya. Dengan demikian, langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, rajin, berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Implementasi atau penerapan budaya kerja 5R dalam persiapan persidangan. Yang pertama, yang perlu dilakukan oleh panitera pengganti selaku yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang perlu dipersiapkan di persiapan persidangan adalah yang pertama, persiapan ruang sidang. Penerapan ringkas dalam persiapan ruang sidang ini adalah dengan cara memastikan instrumen yang berada di ruang sidang merupakan instrumen yang diperlukan, antara lain sebagai berikut: palu sidang, meja persidangan,
dan yang lainnya. Intinya, semua benda yang tidak diperlukan itu perlu dikeluarkan dari ruang sidang supaya hakim nantinya tidak bingung ketika memilih benda. Penerapan rapi dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan menata instrumen sidang sesuai dengan tata letak, kegunaannya. Instrumen amar putusan perlu ditata sesuai intensitas penggunaannya. Hal ini dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Kalau sebaliknya, jika tidak rapi atau menaruh benda yang tidak sesuai dengan tata letak ataupun kegunaannya, ini akan membuat hakim bingung dan juga membuat panitera pengganti ketika membantu hakim mencarikan, ini akan memakan waktu yang lama sehingga jalannya persidangan akan terhambat. Kemudian penerapan resik dalam persiapan ruang sidang adalah dengan memastikan kebersihan ruang dan peralatan sidang baik ketika akan digunakan maupun setelah digunakan. Penerapan rawat dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan menjaga pembiasaan penerapan budaya ringkas, rapi, dan resik agar ruang sidang tetap pada performa terbaiknya. Berikutnya, penerapan rajin dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan membangun disiplin panitera pengganti sebagai penanggung jawab persiapan persidangan untuk mengawasi petugas sidang sebagai pelaksana persiapan persidangan agar budaya kerja ringkas, rapi, dan resik dalam persiapan ruang sidang tetap terjaga. Inilah berkaitan dengan penerapan 5R untuk mempersiapkan ruang sidang, yang semuanya ada kebaikannya dan dapat memberi manfaat baik untuk panitera ataupun hakim yang akan memimpin persidangan supaya jalannya persidangan menjadi lebih lancar. Penerapan 5R berikutnya yaitu pada persiapan berkas perkara baik non-elektronik maupun elektronik. Penerapan ringkas dalam persiapan berkas perkara yang non-elektronik dilakukan dengan memilah berkas dalam berkas perkara. Berkas yang tidak diperlukan diletakkan di bagian belakang map berkas perkara, sementara berkas yang masih digunakan disusun secara kronologis. Adapun berkas elektronik memilah data yang masih digunakan, adapun yang tidak digunakan dihapus. Yang kedua, penerapan rapi pada berkas non-elektronik dalam persiapan berkas perkara dilaksanakan dengan mengelompokkan berkas berdasarkan tanggal sidang dan status perkara. Adapun berkas elektronik dengan mengelompokkan data sesuai klasifikasinya. Baik non-elektronik maupun elektronik ini sama-sama bertujuan untuk memudahkan ketika mencari data atau berkas saat dibutuhkan. Adapun penerapan resik pada berkas non-elektronik itu bisa dengan menjaga kebersihan berkas perkara dan tempat penyimpanannya. Sedangkan penerapan resik pada berkas elektronik itu dengan menjaga kebersihan peralatan elektronik baik hardware maupun software yang sama-sama bertujuan untuk menghindari kerusakan berkas perkara. Yang keempat, penerapan rawat pada berkas non-elektronik maupun elektronik, yaitu dengan melaksanakan perilaku ringkas, rapi, dan resik dalam persiapan berkas perkara secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, penerapan rajin dalam persiapan berkas elektronik maupun non-elektronik sama-sama harus dilaksanakan dengan disiplin, melaksanakan sikap ringkas, rawat, dan resik dalam setiap persiapan berkas perkara dan dalam setiap pengelolaan berkas elektronik. Itu yang bisa kami presentasikan pada pertemuan kali ini.
Jika ada salahnya itu datangnya dari kami, dan jika ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.